Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecipolil memberi minyak, daun salam dipetik di tinggi. Yang hadir mah memang banyak, tapi jawab salam sedikit. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam ditaruh di dalam pengki. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak rezeki. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qalbina binuril huda wa ja'alana minal mu'minina wa lam yaj'alna dhallah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi satara ala uyubina. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqina biyadi ghairi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang sama-sama saya hormati dan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Pertama dan yang utama, tidak ada kata yang paling sempurna yang pantas kita ucapkan selain daripada kata alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat karunia taufik dan hidayah oleh Allah untuk sama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melalui zikir Wan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan langkah dan niat kita ini ke tempat ini, berkumpul di tempat yang ini, senantiasa mendapatkan ridho serta balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, penutup dari semua Nabi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita selaku daripada umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kalau hadir udah dikeluarin makanan buyar. Benar? Wah, enggak khusyuk lagi, khusyuknya ke fokus makanan. Pertama, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus guru kita semua, Imam Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Bapak Abah Hadi Suripto beserta ibu ataupun emak dan sekaligus keluarga. Yang sangat saya hormati Al-Mukarram Ustadz Nurdin yang alhamdulillah dapat hadir di tengah-tengah kita semua, sampai-sampai minumannya pun spesial.
Alhamdulillah. Luar biasa. Tuh. Tidak lupa kepada seluruh jamaah, baik itu bapak-bapak ataupun ibu-ibu, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita sudah memasuki hari yang ke-10 di bulan Sya'ban. Berarti kalau seumpamanya kita sekarang sudah memasuki malam yang ke-10 ataupun hari yang ke-10, melewati bulan Rajab, sebagaimana biasa kita baca dengan satu doa, bahkan itu adalah merupakan satu keterangan yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bulan Rajab sudah kita lalui, bulan Rajab sudah kita lewati, sekarang kita menjalani, yaitu dengan bulan yang kedua di dalam doa tersebut adalah bulan Sya'ban. Maka di situ sudah bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan atas doa yang kita baca tersebut. Kalau seumpamanya sudah melewati daripada bulan Sya'ban memasuki bulan Ramadan, berarti itu pun bukti nyata bahwa doa kita pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan meminta kita keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa umur kita supaya disampaikan ke bulan suci Ramadan, tentu kita semua berharap dengan doa yang kita baca tersebut bukan hanya sekedar permohonan, bukan saja hanya sekedar permintaan, bukan saja sekedar hanya harapan, akan tetapi kita sudah ada persiapan. Kira-kira udah nyiapin diri belum nih menghadapi bulan amat sangat berkah, rahmat itkum minan nar, yang dinamakan bulan suci Ramadan. Malam ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Malam ini berkumpul kita di tempat yang amat sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu pula kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita disampaikan umur ke bulan suci Ramadan, maka yuk sama-sama kita semangat berlomba-lomba di bulan itu untuk mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semaksimal mungkin kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita harus berpikir bahwa sampai saja misalkan kita umur disampaikan ke bulan suci Ramadan, maka kita berpikir di dalam benak pikiran kita, jangan-jangan umur kita tidak sampai ke bulan suci Ramadan yang akan datang. Bahkan bisa saja baru beberapa hari saja kita bulan suci Ramadan disampaikan tahun ini, ternyata sang malakul maut menjemput kita sebagai wakil yaitu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau seumpamanya kita sudah disampaikan umur ke bulan suci Ramadan tersebut, terlebih kita minta diberkahkan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, maka kita pun tentu apapun yang kita hajatkan, apapun yang kita niatkan, apapun yang kita cita-citakan senantiasa diijabah dan sekaligus dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Nah,
Sedikit ingin saya sampaikan. Di sini ada yang namanya orang tua, di sini juga ada yang namanya anak-anak. Dalam keterangan sebuah ataupun dalam sebuah keterangan ada 3 doa yang tidak terhalang. Artinya adalah ada 3 doa yang akan langsung diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau seumpamanya ketiga itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah doa orang tua untuk anaknya. Makanya kalau kita sebagai orang tua doain anak itu yang baik, jangan doain yang yang kayak gini mentang-mentang misalkan kita punya anak misalkan dikit nakal, mudah-mudahan tabrak mobil. Waduh, bahaya itu. Ya. Udah. Jangan. Justru kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang baik. Ya Allah, saya ini punya anak kok nakal begini, saya nggak didik sama sekali. Ya Allah, berikanlah cahaya di dalam lubuk hati dan pikirnya Allah agar senantiasa anak saya itu baik, nurut dan lain sebagainya. Udah punya anak misalkan sedikit nakal, didoain dengan kata-kata yang tidak baik, udah pasti tambah nakal. Kemudian yang kedua, doa yang tidak akan dihalang ataupun langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah doanya orang musafir. Tahu musafir, Bu? Pak? Tahu nggak musafir? Orang yang dalam keadaan bepergian ataupun perjalanan. Makanya kalau misalkan ada orang lewat dan orang itu sama sekali kita tidak kenal dan kita bisa membedakan bahwa itu orang adalah orang yang biasa lewat dan orang itu yang sama sekali belum pernah kelihatan lewat sini. Dengan berpakaiannya pun pasti berbeda, dengan bawaan pun pasti berbeda. Kemudian datang ke rumah kita dengan kata Assalamualaikum. Saya ini dalam keadaan perjalanan, umpama ini kata-kata, maka oleh karena itu di perjalanan saya itu kehabisan bekal umpamanya, maka oleh karena itu mohon keikhlasan dan keridhoannya berbagi sedikit rezeki, mungkin ibu ataupun bapak ada rezeki. Kalau kita ada dan ada kesempatan, jangan banyak mikir, kasih seberapapun itu nominal yang kita berikan. Pasti kalau seumpamanya itu orang sudah menerima dengan apa yang kita berikan, orang itu pasti mendoakannya pun pasti doa yang baik, udah pasti. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu dengan apa yang sudah kau berikan. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan dengan berlipat. Untung nggak kira-kira itu? Untung. Ya, kalau seumpama ini mata contoh tadi. Nah, gitu ya. Itu yang kedua, doanya orang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan ataupun doa orang sedang bepergian. Yang ketiga, doa yang akan diijabah tanpa ada sedikit pun penghalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah doa yang terzolimi ataupun doa orang yang dizolimi. Jadi kalau misalkan orang dizolimi oleh orang lain, kemudian orang yang dizolimi itu mendoakan kepada orang yang zolim, hati-hati. Maka oleh karena itu kita harus menjaga lidah kita, menjaga sikap perilaku kita kepada siapapun, baik itu yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Ini adalah bukti nyata, mohon maaf, ini cerita bukan menceritakan kejelekan. Di salah satu tempat di Pamulang Permai ada sebuah rumah didatangi yang tadi berbagi pada nomor 2. Seorang musafir. Orang musafir itu mengucapkan dengan kata-kata yang paling bagus, pertama dengan kata Assalamualaikum. Namun balasan daripada orang yang punya rumah itu
bukannya baik, justru dengan kata-kata yang tidak baik. Mending kalau ngasih, itu enggak ngasih, yang akhirnya itu si tuan rumah dilempar dengan kerikil sedikit. Saking mungkin nggak enak hati gitu orang itu, udah nggak ngasih, ngomongin, nyakitin, dilempar, kena kesininya nih. Dengan sekian tahun itu orang berobat sampai ke Amerika sekaligus dengan penyakit yang dideritanya, sama sekali nggak ada kesembuhan. Boleh dikatakan orang itu hidup tidak, mati pun tidak. Orangnya kaya, saya tahu itu, ya. Namun itulah harus menjaga sikap, ucapan, perbuatan. Bisa jadi orang itu karena misalkan tidak dikasih, terzolimi. Dengan apa? Kelemparan misalkan ucapan yang menyakitkan hati, maka disitulah orang mengucap kata yang sangat tidak baik, mengucapkan misalkan kata-kata yang amat sangat mengutuk dirinya, sehingga dia sakit dan tidak kunjung penyakit itu sembuh. Ini adalah merupakan sebuah gambaran bahwa sesungguhnya doa orang yang terzalimi itu adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita membenahi diri kita masing-masing, muhasabah namanya, sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita menghitung diri kita masing-masing sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ali radhiyallahu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang amat sangat saya hormati dan sekaligus yang saya muliakan. Maka oleh karena itu, sekaligus saya menyampaikan kepada Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, karena kita mau menghadapi bulan suci Ramadan, tentu kita semua berharap selain daripada yang dinamakan bulan Rajab itu membersihkan badan, kemudian bulan Syaban itu membersihkan hati, dan bulan Ramadan itu membersihkan ruh kita. Maka oleh karena itu, dengan datangnya bulan Syaban, secara pribadi ingin menyampaikan kata maaf yang sangat besar kepada seluruh jamaah, baik itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Namanya saya pribadi manusia biasa, tidak luput dengan yang namanya salah, disengaja ataupun tidak disengaja. Maka oleh karena itu, kiranya Bapak Ibu hadirin hadirat, terutama para guru, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau seumpamanya kita sudah saling memaafkan, berarti hati kita sudah bersih. Maka insya Allah kalau hati kita sudah bersih, begitu bulan suci Ramadan datang menjemput kita, maka ruh kita pun menjadi bersih. Kalau misalkan ruh kita sudah menjadi bersih, maka apapun itu yang masuk ke dalam jiwa diri kita, tentu insya Allah yang baik-baik. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah, dalam keadaan sehat lahir dan batin, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, baik itu urusannya itu adalah urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi soleh dan yang solihah. Begitu datang bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan serta kekuatan untuk menjalankan perintah Allah yang dinamakan puasa di bulan suci Ramadan, yaitu 1 bulan penuh, dan malam harinya kita bisa melaksanakan ibadah pula diisi dengan qiyamul lail, yaitu sholat sunnah tarawihnya. Begitupun ibadah-ibadah yang lainnya seperti qiraatul Qur'annya dan lain sebagainya. Amin ya rabbal. Terakhir kita doakan guru kita semuanya, Abah Haji Suripto dan emak beserta keluarga, mudah-mudahan juga dipanjangkan umurnya.
yang selalu membimbing kita, selalu mengajak kita untuk ingat kepada Allah. Karena di zaman sudah akhir, ibu, bapak, coba kita perhatikan anak kita begitu menghadapi era sekarang ini dengan segala macam serba canggih. Ini tidak ngomong bohong. Seumpamanya kita punya anak lagi main HP, kita panggil, itu kira-kira bagaimana, Bu? Cuek kan? Dengan main HP-nya. Masya Allah. Ini kita malam Kamis diingatkan oleh guru kita untuk hadir. Cuma memang saya juga pun memang bisa ngomong, tapi bukan berarti saya itu memang sengaja untuk tidak hadir, tidak. Tapi berbarengan dengan kegiatan yang lain, ada yang namanya Majelis Ta'lim Darul Muhibbin. Di sana kajian kitab Bajuri, dan saya ingin sedikit mengasah kembali dengan apa yang sudah pernah saya pelajari dulu di pondok pesantren, dengan hadirnya seorang ulama, seorang kiai membahas tentang kitab tersebut. Saya ingin mengingat kembali dengan apa yang pernah saya pelajari, dan kesini bukan berarti saya lupa, namun di dalam batin kecil saya selalu berharap suatu saat memang saya niat akan hadir, contohnya seperti sekarang, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul